Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin, huwag malabiki yung manana tumatuwa ko yung kay riyawan natin dahil sa limang pula makotoparo ang kay rilalang pula. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah wa syukurillah. Digaga ada kami nang makasih ritual sa din na tumaraja syukur lauri alapiran ng Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita punya kesempatan, punya kekuatan dari Allah Ta'ala untuk kita senantiasa gunakan. Pada malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka acara Tazkiratul Maut Lauri Alim-Lebina almarhum Bapak Abdul Rahman. Beliau oleh Allah dipanggil untuk menghadap di usia yang hari itu 60 tahun. Teman-teman lebih ku yang kehadir dan liputai yang hari itu masalawa menelung masa Lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Pada Tuhan Nabi angkai napancadi Allah Ta'ala na punon wa ilabot ni Iwelino. Sekira-kira engkau mencari Nabi Akacueran yang membawa manusia dari lembah gelap menuju lembah yang terang benderang, yang sampai pada malam hari ini kita rasakan bersama dengan satu tujuan, satu konsep yang hari itu ad-dinul Islam, agama Islam. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita hadir bersama untuk mengambil berkah, mengambil kesempatan serta manfaat dalam rangkaian acara Tazkiratul Maut ini.
Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini insya Allah engkau diriala sebagai ada si peringerangan, sebagai bahan muhasabah untuk kita semua renungi, untuk kita semua pikirkan bersama dalam mengarungi kehidupan kita semuanya. Untuk itu welori ini nawa madecita tomotuaku yang manena kita bersama-sama hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kita lauri alimalabina almarhum Bapak Abdurrahman. Nah insyaallah mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah yang kita bacakan Allah senantiasa memaafkan kesalahannya almarhum serta menerima segala amal kebaikan yang alena almarhum selama hidupnya yang beliau perbuat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almarhum Abdurrahman al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, si teman-temanna, kalau kita berbicara kematian tidak perlu merasa khawatir. Betuana hampir setiap saat kita mendengar engkau surat tariwa pamesina. Setiap waktu di mana kita buka HP terdengar kabar kembali lagi saudara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah seterusnya, satu demi satu keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yakni sesungguhnya apa hikmah yang kita ingin ambil sebagai pelajaran kepada kita semua menyangkut dengan persoalan kematian. Tentu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita harus pahami makna apakah sesungguhnya yang disebut dengan kematian agar yaseng amateng. Kematian yang pertama kita pahami ia yaseng amateng yang kita pahami secara umum, yakni masranna yanaritunya wainan niat tubuh. Jadi kalau ada orang, ada manusia yang ruhnya sudah tidak ada, tidak bernyawa, maka itu yang disebut dengan kematian atau orang yang meninggal secara umum. Tetapi pada hakikatnya yang disebut dengan kematian itu ya regayero riasenge amatenge yanaritu rewetna yanaritu ruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rewetna pamasena rupa tauwih, ruhnya bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik kita pahami, yanaritu narikusit di rupa tau mak biasa siruntu fangallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut itu sudah menganggap suatu kebiasaan. Artinya yero tumatuata makadai aguru memen nikmate riolode napa namate ki. Artinya yero abiasa ngenge narikode metto na pubiase aleta jamay molay, maka tentu sangat sulit bagi kita. Sebagai gambaran jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin berangkat di suatu tempat yang mana tempat tersebut ia onrongi anudek nang karilokai, maka pasti magerambaki makerete dilalengi yang mana jalan yang kita mau lalui.
tentu kita bertanya-tanya kalau saat ini pakai Google Maps. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa tidak perlu lagi pakai Google Maps, karena dia tahu tempat, dia tahu lokasi, dia tahu jalan. Maka orang yang mau kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, na de metto na pak biasa alena, mayri seruntuh Allah taala, maka disinilah kemudian bermasalah. Koninya biasa runtuh mega tahu, elo rewa pamasena masesai. Kenapa susah? Karena tidak terbiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya teman-teman lebih kung kahadir. Orang yang ingin kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala tentu ada panggilannya. Jadi kau paham tahu orang yang paham tentang itu karena terbiasa dengan panggilan-panggilan Allah, maka ini pas sumpajangnya tomak biasa ki mas sumpajang aja anak tamasela. Ibaratnya teman-teman lebih kung kahadir. Kita senantiasa ketika ada panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi panggil, ini panggilan Allah. Kalau orang yang terbiasa dengan itu, maka tergerak hatinya. Tapi si mana itu tembus betul hatinya, maka dia skema sempajang. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, kalimatnya berbeda, negatif waktu lo mau bisa ditudang-tudang. Ini tidak terbiasa. Tapi kalau orang yang terbiasa, insya Allah dia akan berangkat. Nasalai jama-jamanna, nasalai semua yang dia kerjakan untuk menuju pada Allah karena terbiasa. Begitu juga orang yang ingin meninggal dunia, pasti sudah ada tanda-tanda, ada kode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kode-kode tersebut? Tiada lain dari Allah taala engkau kode-kodena, termasuk kita diberikan ujian berupa sakit, termasuk kita diberikan usia yang sudah cukup berumur, sudah tua dan seterusnya, malah salah asali dan sebagainya. Itu sebenarnya secara tidak langsung nakubbi ni Allah taala maka dahe ingerani makawi untuk melukai. Maka orang yang dipanggil itu dia tahu dirinya. Maka jemaah yang berbahagia, ya kau angkat mobil kita tak langsung tak loka. Ya, mesti harus kita kenali siapa yang panggil saya, siapa yang undang saya. Ya kung kan mobil tak lokata kalau biasa tuh masalah salah karena magai ibaratnya melok mendrek di Makassar, dia tidak tahu mobil yang mana dia harus tumpangi, siapa yang menyetir, di mana arah dan tujuannya. Maka orang yang tahu hakikat dirinya, jemaah yang berbahagia, pasti dia persiapkan dirinya terlebih dahulu. Minimal kalau dia ingin berangkat ke Makassar, dia persiapkan fisik, dia persiapkan materi berupa uang untuk pakai belanja, membawa pakaian, membawa makanan dan minuman. Dia tahu tempatnya, mobilnya, siapa yang menyetir, tujuannya di mana, supaya jelas. Maka dengan demikian jemaah yang berbahagia ini pas sumpah jangan ajak nata masih. Karena kita sering mendengarkan ketika khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, sini natu-natu itau kalau Allah taala bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jadi jemaah yang berbahagia, kita alhamdulillah yang mana tuaku yang kehadir kumaya, alhamdulillah semua kita ini adalah orang Islam yang mudah-mudahan senantiasa melaksanakan ibadah, tentunya ibadah fardu 5 waktu dan lain-lainnya. Jemaah yang berbahagia, saya ingin gambarkan seperti ini. Yang kita pahami selama ini, kebanyakan orang mega tahu yang pahami maka dah. Di sisi ini Thomas tosalengi. Dia sudah melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, haji, zakat dan 5 rukun Islam itu berarti sudah lepas kewajiban yang lain. Ada juga yang berfaham maka dah megaloni sampai 5 waktunya itu sudah cukup, padahal sesungguhnya tabi waktu. Ibadah sholat itu adalah ibadah kewajiban untuk kita, wajib nih iya. Tidak ada juga jaminan yang secara mutlak maka orang yang sholat 5 waktu itu sudah dijamin masuk surga. Kalau direken-reken ini sampai nyata di apa maka dinalaco tamak itu surga. Maka ada ibadah-ibadah penunjang yang lain. Artinya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya ingin katakan de na yamanan na to ang karilalan na masampajar di masjid iya roto matepuk, tidak semua. De na yamanan na to ang karilalan na masjid pemitaw rifong Allah taala.
Tapi semua yang ada di masjid itu ia menenna to angkarilalan nama masjid sudah pasti orang Islam. Sudah pasti orang Islam. Nah, yang ingin kita ketahui bersama, yang dimaksudkan jangan sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan Islam, muslim yang bagaimana Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Apakah kalau kita sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah degaga puasa gadina fangallahu ta'ala nania Nabi Muhammad surah fangallahu ta'ala, itu betul sudah Islam. Apakah sudah ada jaminan masuk surga bagi orang yang bersyahadat? Betul sebenarnya, tetapi engkau mopa betuanna pasessa naruntu dari ko iya merubawa dia keteni. Kenapa seperti itu jamaah yang berbahagia? Sebagai manusia kita harus tahu di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji engkau siapa yang terbaik amalnya. Jadi dalam hal ini jemaah yang berbahagia, tentu di dalam kita melaksanakan ibadah ada amalan-amalan yang lain sebagai amalan penunjang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya gambarkan jemaah yang berbahagia. Tadi saya sampaikan, saya mengucapkan bahwa sesungguhnya orang yang berada di dalam masjid itu tidak semua orang beriman. Betul. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. Banyak orang di dalam masjid betuan nama gelo kesempajannya luar biasa. Makasih sempajangnya. Tetapi tatkala kalau kita misalnya keluar berpapasan, mau memuji cawa-cawa dia itu. Kan ada seperti itu. Angka mato alien mato pengurus-pengurus yang bermasalah. Padahal di masjid ya, sehingga pengurus tersebut bikin masjid baru. Jadi jemaah yang berbahagia. Ada juga yang di dalam masjid hanya mengamalkan ibadah-ibadah takwa. Betuan aku mibari lawan masjid mi tahu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan seterusnya. Maaf tak ada pengakapuan ngaji, tak ada pengakapuan. Begitu dia keluar, nah cari si selesuran nah. Yang dia si Jerman mas sempajang. Dia ke bau pesedih, mau bau, dia ke perempuan masih kaki gigi dan seterusnya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Padahal kita ini sudah melaksanakan ibadah sholat. Jadi jemaah yang berbahagia banyak yang seperti ini. Inilah kemudian saya ingin menjelaskan satu doa yang sering kita panjatkan ketika setelah sholat. Apa itu doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan saya dalam beragama. Adakah orang yang beragama tidak selamat? Jamaah yang berbahagia ada. Engkau gato beragama, nenek salama ada. Jamaah yang berbahagia. 4 konsep kehidupan di dunia. Pertama, ada orang yang selamat di dunia pun selamat di akhirat. Alhamdulillah, masya Allah. Yang mana kita mau, yang mana di lori selamat dunia, selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kebahagiaan, berikanlah saya kebahagiaan, sekedar kebahagiaan jangka pendek di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang itu kebahagiaan jangka panjang. Ada orang yang bahagia hidupnya di dunia, diberikan harta yang melimpah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Masya Allah, keluarganya semua orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini keselamatan dunia yang diberikan. Ibadahnya bagus, maka sini sampajange, maka sini silaturahimna, maka sini pak duanganna, zikirina, agak sana pak berena sedekahnya, semua berkaitan dengan agama kesimanan nih. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan nanti pula didapatkan di akhirat. Yang mana nih? Kita semua mau dalam keadaan seperti ini. Makanya itu selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, satu pesan dalam konsep doa ini. Apa itu? Bagi orang tua kami, tua-tuaku yang menenang, saya ingin hanya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya bahwa dunia ini adalah tidak seterusnya. Dunia ini adalah sementara. Artinya ya ro'i pak ya aku makasih kesini saja atau tunggal linota tapi di sini Tuhan yang akhirat. Banyak yang kita lihat, kalau kita melihat kehidupan dunianya masya Allah luar biasa, tapi dia pernah mengeluh hubungan silaturahimna. Ada yang seperti itu. Kalau dia sudah golongan-golongan di atas ya mengkena karena jabatannya biasa di rolonera bergaul hanya orang-orang yang sederajat baginya. Tuh sugi-sugi itu tahu nelor merah bergaul, jadi ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya itu apalagi tuh kasih hasil dan nelor mesti bawa. Jangan pernah seperti itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jangan pernah kita miliki sifat-sifat angku, sifat-sifat sombong. Kenapa? Di hadapan Tuhan
yang maha kuasa. Tidak ada yang mulia kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya rokosugi ni tawe to berpangkat ketika dia meninggal dunia de gaga lo selesuran dia pada na to mapangka lokam erenge lokam mesangi lokam kirang kalau bahkan cemewi de gaga sangadin na to biasa ni kasih to sama mi. Makanya apa yang kita mau sombongkan? Coba gari Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan diri kita, mapamula capak gemuk letu capak riawa, semua kita ini tidak ada apa-apanya. Kita segera ga uluta diperhatikan ini. Ada namanya ketombe itu disebut dengan tai. Turun dibawa di telinga, ada namanya teh telinga. Noriolo cede ada mata, ada tehnya juga. Turun di bawah hidung ada juga tainya. No riawa timutang keto taina. No rian lota teto senna. No di kalepa tak teto. No riposita keto taina. No riawa ondo neme tainya. Apa yang kita mau sombongkan? Jadi kalau ada orang-orang sombong pada bawah nih, aja namanya takabur. Jangan kau sombong pada kita ini. Apa yang kita mau sombongkan? Jemaah yang berbahagia, kalau kita sudah meninggal tidak ada apa-apanya lagi. Ya, tidak ada apa-apanya lagi. Istri, suami, anak tidak mau lagi bersama dengan kita ketika kita meninggal dunia. Ya. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau sombongkan? Jangan sampai kita sombong di dunia. Oke lah, pokok sugi kipali alhamdulillah. Tetapi persoalannya jangan sampai sugi kiri lino kasiasi kiri akhirat. Ini golongan yang kedua. Orang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhir. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Gelo kita bolana. Masya Allah. Tapi kau seluntuk kiwe ditulis seperti cawa-cawa. Dia ini secap biru-biru. Mau kasih sempejangi tapi silaturahim na bahah. Betuana. Samana dia lo mitaki. Samana dia lo giling-giling. Mau kasih sempejangi sikiri luar biasa. Tapi orang yang ada di dekatnya. Padahal Nabi tidak seperti itu. Nabi apa? Beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang kepala negara seluruh dunia. Apakah Nabi sombong? Tidak. Nabi senang bersama dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi itu pernah berdoa. Nabi ingin mati bersama dengan orang-orang miskin. Kenapa orang-orang miskin? Ya tuh sia-sia dia nama tebuk pertanggungjawabannya. Yang banyak pertanggungjawabannya itu adalah orang yang kaya. Kenapa? Dalam satu riwayat tidak bergeser malaikat sebelum bertanya kepada manusia. Salah satu pertanyaannya adalah hartamu kau gunakan untuk apa? Jadi ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia punya harta melimpah. Alhamdulillah. Iya. Allah tidak melarang kita untuk kaya. Cuma persoalannya adalah harta yang kita miliki itu kita gunakan untuk apa? Allah tidak larang itu. Dan harus kita pahami jamaah yang berbahagia bahwa sesungguhnya kekayaan, pangkat, jabatan, apakah itu jaminan untuk bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan oleh Allah tidak meletakkannya dalam satu jabatan, pangkat, harta yang kita miliki. Dia tepangi Allah Ta'ala papi yang mengikor. Tegi paling taruh. Sesungguhnya kekayaan itu ada di dalam hati kita Bapak Ibu jamaah berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini angka pada hadir yang ada punang si bawa sele surat taman itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mereka kasih sele surat antara mau saja bangun itu tidak bisa. Kenapa? Beliau sakit terbaring di rumah sakit. Mau makan tidak bisa. Alhamdulillah kita semua sehat-sehat. Jadi mau pikir sugireta, mau pikir pangkat agata, aku ini sehat itu gagal babuana. Jadi alhamdulillah kita semua sehat. Itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ye, pamasin Allah Ta'ala. Karena yang disebut dengan nikmat itu berbeda dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau uang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dibelanjakan. Tapi kalau nikmat, banyak orang yang diberikan rezeki, tapi tidak diberikan kenikmatan. Apa artinya Bapak Ibu? Oh dia tadi pak kita mata, masya Allah, hartanya luar biasa. Tapi iro hartanya dia nanya menyemangi. Magai, na pakai mengungkus anakna tamat di penjarai. Aganna mur masalah, malah salah sani. Ya baru bawa dalek yang na pakai mengungkus masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk lagi. Itu saja seterusnya. Sementara ini alhamdulillah dia itu disugi. Tapi kalau dia ringkah, alhamdulillah kita bisa makan enak. Jadi persoalan kekayaan itu ukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita mensyukuri. Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memberikan kita nikmat, syukuri. Nikmat papanya mensyukuri. Kalau kita bersyukur Allah tambahkan.
Allah berikan kita kesehatan, Masya Allah dipergunakan dengan baik. Makanya sebelum kita diantar ke masjid, ya tantra memang dia letak lo ke masjid. Sebelum kita disolati, ya sholat dulu sebelumnya. Lo kemudian mas sempajar di masjid. Dan hal inilah bahagia di dunia tadi, tapi tidak bahagia di akhirat. Kenapa? Ya seperti itu. Hartanya tidak dibelanjakan dengan baik. Kehidupannya, Masya Allah. Tetapi dia tidak sholat, tidak puasa. Dia nggak akan nabi olehnya. Alhamdulillah. Dia selamat di akhirat. Ada juga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Selamat di dunia, selamat di akhirat, tapi tidak selamat di dunia. Ada juga seperti itu. Ya kok dia kasih kehidupan nerlino, Masya Allah. Ya, dia gagah kasih. Mau kendaraan dia itu gagah. Dia gagah. Tapi Masya Allah, sempajanna, sikirina, silaturahimna, luar biasa. Inilah yang mengantarkannya nanti masuk di surganya Allah. Kenapa? Dia tenang hatinya. Nah ya Rabbi Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tenang hatinya. Irji'i, kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan jalan yang ridha dan ridhahi. Masuklah kepada golonganku, masuklah kepada hambaku, masuklah dalam surgaku. Jadi yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang tenang. Orang yang tenang. Kenapa orang yang tenang? Wala nabluwannakum, jawabannya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyirus sabirin. Kenapa orang-orang sabar itu tenang hatinya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang senantiasa bersabar. Magitu sabbarai dituang ya roto sabbarai. Ketika diberikan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa. Terbiasa kita. Biasa kita matu tak mati diceritakan kita matu roy lota. Maka dia biasa mati, wah Masya Allah pematingan na. Wih masyahada na pasyahada alena. Itu luar biasa bagi kita. Makanya kata Nabi, laki lu mau tahu tuntun mereka yang memanti. Dan lu narwi Pak Ibu, tua-tuaku yang punya anak. Masya Allah, engkau anak-anak soleh-soleha, alena tuntungi, alena talkingi Bapak Ambo ikut. La ilaha illallah. Macam yang pun la ilaha illallah. Mati. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini yang kita inginkan. Anak yang sukses itu banyak orang tua yang bangga. Di mana anak tak? Iya sudah di jabatannya ini jabatannya ada yang di luar negeri ada di sana. Tapi begitu dia sakit, begitu dia sekarat, satu pun anaknya dia gagal lisu sedena. Inilah yang dikatakan anak sukses. Tidak. Yang dikatakan anak yang sukses itu meskipun tinggi jabatannya, pangkatnya luar biasa, ketika orang tuanya sakit sekaratul maut, alina sendiri lauri sedih pas syahadat. Inilah yang inginkan orang tua. Orang tua tidak mengharapkan anaknya itu harus pandai, harus punya jabatan dan seterusnya. Tidak. Tapi yang orang tua butuhkan adalah ketika sakit orang tuanya, alina kesendiri lo ke pese-pese ini memakai datu matulo pada ladwi deh. Tenang hatinya atau matuai nareko angke anak nak kasih set dia merah bicara pese-pese dan sebagainya. Apalagi nih kalau kalian pas syahada luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kita inginkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sehat-sehat. Oke, sehat jasad kita. Masya Allah sehat kita. Mau tu maga kuliah di sehat di gaga masana. Tapi kau sehat ki mau pakai nangin itu gaga tapi sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Iya, makanya kita senantiasa selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur kita? Ajak mengiteria semu, iteria awah. Alhamdulillah, takut ulimo kesima motor, yang sudah peku masa sepeda meni bawang. Alhamdulillah yang pakai sepeda, masya Allah, yang ulimo pa masa sepeda, yang sudah suruh yang kesima orang meni lewu. Orang yang berbaring, alhamdulillah ulimo pa ya lewu. Anu dia noleh, dia noleh pakai dua lena. Orang yang begitu, alhamdulillah ulimo pa kesima Andre. Ya anu pura ini dilembut. Begitu cara bersyukur kita. Jangan melihat nanti saya bersyukur ketika saya sudah kaya. Kapan kayanya kita? Kaya itu adalah dalam hati kita. Papinya menurut Allah Ta'ala itu kekayaan luar biasa. Mereka tahu balu lakaran balu agama capu. Untuk apa? Hanya ingin sehat. Bahkan sampai miliaran dia. Untuk apa? Untuk sehat. Nah kita mangki. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Wasyadatan fil ilmi. Wa barokatan fil rizki. Rizki yang berkah. Ada rizki yang banyak tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak. Ada orang yang lihat mega galena tapi masya Allah berapa kali selalu nih umrah nih haji. Ini luar biasa ini. Kebiasa pernah umrah bersama saya, mohon maaf ini cerita saja, mudah-mudahan ada hikmahnya.
Yaro to biro si bawa nabuka iko pernah ada beras ketan asana asepulu kada kapongaji untuk apa ini kata anu nak iya naseng he tungkat tong bindreka kok di tertenyu tuh biasa-biasa mah tapi tungkat tong naseng bindreka selalu saya bawa ini antu age lo karena sepelangi jangan wah ini amalan luar biasa ini tidak semua orang lakukan ini kan dijadi orang merilu dua yoro jangan tuang kesedi biasa si dan beras ketan tiga yoro pede si pemen ini doa daripada burung-burung itu sehingga luar biasa inilah disebut dengan rizki yang berkah. Ada orang bertingkah rumahnya dikagak kau tamagi silaturahim magai malasi mana nak puna bola malasi macai puna bola si jago mati ketutup puna bola aso polo pasaringe polo pinceng setiap piang tidak ada orang masuk rumahnya apalagi kendaraannya tidak ada alien motor pakai deh betul karena dan jangan cerita ngaki jamaah yang berbahagia rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang bermanfaat narasakan ya aliena puna bola narasakan tuh sudah pi bola itu yang rezeki yang berkah Wasiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Wasiyadatan fil ilmi itu adalah tambah Pak disengenge. Bayangkan Pak, orang yang mau meninggal dunia saja itu ditalkinkan di Pak Guru. Apalagi kita yang masih sehat. Makanya kita kehidupan dunia ini ada dua. Ada namanya tubuh, jasmani dan rohani. Andre jasmani makan, minum dan sebagainya. Rohani kalau dipandriangi ilmu, mendengarkan ilmu, nasihat, pendidikan agama dan sebagainya. Ya Andre ya rodo hati. Iya, Pak Kojasate bawang banyak orang yang sehat, fisiknya gelo badannya, tapi hatinya dia kan magelo minta tahu. Iya, dia nak kasih minta tahu. Hatinya busuk, suka mengempuru. Ini tu si dia purwe, ini sudah diceritai jamaah yang berbahagia ini mesti diceritai amak ko bawan nih. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa selalu menceritakan kejelekan kita, amak ko bawan didiamkan. Karena itu pahala untuk kita. Biarkan karena hatinya orang yang selalu berbicara itu adalah busuk hatinya. Nah, kau busuk hatinya seseorang, dia akan jatuh sendiri. Ibarat buah mau piko gaya rumah celak meri di maga tapi busuk di dalam, akhirnya kena angin menduk sendiri. Jadi jemaah yang berbahagia. Wasiyadatan fil ilmi ngeraki. Kita ingin selalu diingatkan. Makanya engkekak dulu tadi maka dulu kama Pak Guru hanya mengingatkan. Diperingaragi Pak Yarupo di semenemuah maka rumah Pak Guru dia cemajae. Hanya kadang-kala kita memang kok joko di tengah lalu biasa kima motor jadi gak begalo lah mabala sih ki padahal majarum mabala ki cuma lagi diperingar ya pelan-pelan ki anu tuh dia anu tuh bahaya tuh begitulah hakikatnya kehidupan dunia. Wasiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Diberikan tobat sebelum mati. Ada orang yang meninggal belum tobat ya kita mau tobat ki sebelum mati tak. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya kita melakukan ibadah. Jatuh mungkin pertama di masjid dulu sebelumnya di mana kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang kita mau tobatkan, taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut, diberikan rahmat ketika kita mati. Ya naroden alhamdulillah. Lore wa pamasina tumatuana, anak nama kalu di sedepina. Iqra'u mautakum kata Nabi, bacakan Yasin. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin orang matimu. Anak mana rokok bacakan Yasin. Ini adalah sebuah anugerah. Pamasina Allah taala rahmat. Ya alhamdulillah. Ada orang yang meninggal dia disay. Di mana jasadnya? Ini lemah, kamu harus sempajangi, kamu harus cemai pawaluri, lemah sempajangi dan seterusnya. Ini alhamdulillah, kalian almarhum Bapak Abdurrahman, luar biasa. Malam hari ini kita takziah, silaturahim, kita doakan. Mudah-mudahan doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Orang yang meninggal itu ibaratnya orang yang tenggelam di tengah laut. Wajah yang habis seperti si koper digani lori, karena yero Nelori adalah ban. Orang yang meninggal mau aga dia lagi dikiringan HP dia agak, mau COD dia agak. Yang diinginkan orang meninggal adalah doa bagi orang yang masih hidup, termasuk anak-anak, termasuk pada malam hari ini luar biasa. Kita menginginkan semua itu Bapak Ibu. Wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut, diampunkan segala dosa-dosa kita. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, jadi ini yang kita mau. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dimudahkan ketika kita mati. Ilo mana ki mati nih Pak, tu masih samilo mati. Woi, sisa paha. Doang pani doang sorry pemada di pana mati. Kita ingin seperti itu. Maka doakan. Kalau kaki malayat doakan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaiha fi sakaratil maut. Puang. Tapal lo yang kesiamatingan na. Ye, ilo doangan. Sambil baca doa, sambil apa. Jangan yang lain dicerita. Biasa ketemu mati. Weh, dia doangan. Mat cerita mau temuin anak-anak dia negaga. Karena nanti kapak disengena. Dia gagal, mau teman di bawah teman mana kasih dia gagal 47, dia gagal lengangi sehingga masih selilo lagu pada ini selelangi. Iya.
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar. Apabila kapuli api neraka ilo manaki salamat pa digaga to lo salamat sedangkan lagi lo kolo laritat pengatatane nang ka pamotro labas tindes sa bailo salamat wal afa indah hisab dan diringankan kita hisab kimatu diringangannya nuta irodo agak sedang dosa-dosa ta. Iya, jadi jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan pada malam hari ini kita sama-sama mentakziah alena Tuanta almarhum Abdurrahman sudah tidak ada lagi di dunia. Makanya yang dikirimkan adalah ruhnya. Makanya kalau di luangan itu maka ada ila ruhiha ya kemakunrai ila ruh Quran sebab ruhnya yang masih utuh. Yang lainnya sudah dijazat, berikan kepada tanah. Yang kedua, alhamdulillah kita masih sehat-sehat. Anu memang ni sebelum manuki jaki matu napa kilo manu au manuki itu banyak artinya ini bertuhana asum pajam memang ni sebelum disampaikan ki jaki matu macofi manu menikina pelamas sampaja au silade ni. Jadi jamaah yang berbahagia, harta yang kita miliki gunakan dengan baik sebelum kita meninggal dunia. Asyik kemiaman nih banyak orang yang mati baru dicarikan tegi ko baca amhe lu sedekah Pak Imam mana ke Pak Imam sedekah ko baca sedekah anu Pak Imam he sandala lupa beco aja Pak Imam. Jadi asyik kemiaman nih itulah yang sebenarnya rezeki. Harta yang kita miliki yang kita pakai hancur, yang kita makan jadi tai, jadi kotoran. Yang mana kita miliki harta yang kita sedekahkan disumbangkan itulah nanti sampai kepada Allah. Ya pun neki dale ini sesaat lagi akan Idul Kurban. Apa saja ini untuk kurban? Iya, maka bagi itu amalan-amalan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, mari kita senantiasa saling mendoakan, saling memaafkan, kita saling menasehati supaya apa? Kita semua selamat. Cik di Bapak berjamaah agak sena masjid longe selamat mujahidin insyaallah selamat mana pa patamato yang katu biasa patam kita mau seperti itu jamaah yang berbahagia, saling mendoakan, saling menyelamatkan, karena itu yang kita inginkan, kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masyaallah ay galo paha lo kerigaga mencipta digaga indrata luar biasa. Makasih pokoknya dingin itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya dan ini adalah mahal, ini adalah harta yang sangat luar biasa. Makasih niati magaloni atau tunggang ngina sabak ya akhir amali disapa jamaah yang berbahagia.